Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat Tajdid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan sebelumnya alhamdulillah kita telah membahas berkaitan dengan hukum dari badan babi dan juga anjing, termasuk daging babi itu sendiri. Dan sudah dibahas termasuk kategori tidak najis karena tidak ada dalil yang menjelaskan mengenai kenajisannya. Maka di kesempatan kali ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelum-sebelumnya, yaitu daging babi tidak najis. Jadi seolah penegasan lah ya terhadap pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ini pertanyaannya cukup panjang. Soal tersebut di kitab pengajaran sholat, salah satu kitab Ahsan yang ditulis langsung oleh Ahsan, dan kitab ini cukup populer ya. Tersebut di kitab pengajaran sholat yang diterbitkan oleh Persatuan Islam, maknanya begini: tidak ada keterangan melarang orang membawa sholat akan daging babi atau air bekas dijilat oleh anjing. Kalau begitu, bolehkah kita bawa sholat akan tahi? Ini bahasa Melayu, maksudnya kotoran ya. Kencing, darah haid, darah nifas, atau madhi. Karena kita disuruh hanya bersihkan badan daripada hadas kecil dan hadas besar, dan daripada najis-najis yang tersebut, dan disuruh kita bersihkan pakaian dan tempat sholat daripada najis-najis yang tersebut itu. Sedang tentang larangan bawa sholat tidak ada, gitu. Jadi tadi ada 5 najis ya, yaitu kotoran, kemudian kencing, darah haid, darah nifas, dan madhi, seperti itu. Nah, Ahsan menjelaskan di pengajaran sholat, tidak ada keterangan yang melarang seseorang jika melaksanakan sholat itu membawa daging babi atau air bekas dijilat oleh anjing. Gitu pendapat Ahsan. Maka si penanya bertanya, gitu, kalau seperti itu boleh tidak membawa 5 kotoran yang tadi? Seperti itu. Maka dijawab oleh Ahsan, daging babi itu menurut Quran haram dimakan, tetapi tidak ada keterangan yang mengatakan wajib dicuci badan, pakaian, atau tempat sholat yang kena daging babi. Nah, untuk persoalan ini silakan bisa dilihat di video sebelumnya berkaitan dengan status daging babi itu, ya, najis atau tidak. Kalau berkenaan dengan haramnya jelas haram, seperti itu ya. Kemudian Ahsan melanjutkan, daging babi itu serupa racun. Racun haram dimakan, tetapi tidak ada keterangan yang ia najis yang mesti dicuci. Begitu juga arak atau khamr. Adapun air yang disisai oleh anjing itu terutama sekali tidak boleh diminum, sebagaimana kita telah terangkan di pertanyaan yang di atas. Begitu juga makanan yang disisainya, karena yang dapat kita pandang jadi sebab bagi najis atau tak boleh diminum air itu lidahnya atau lidah dan air liurnya. Jadi berkenaan dengan daging babi itu tidak najis, ya. Ahsan membuat perbandingan seperti racun ya. Kalau ditanya racun haram tidak dimakan? Haram, membunuh gitu kan. Kemudian khamr haram tidak diminum? Jelas haram. Tapi apakah najis? Nah, seperti itu. Jawabannya tidak najis. Maka termasuk daging babi ya, haram dimakan. Tapi apakah najis? Jawabannya tidak. Seperti itu. Nah, adapun ya, air yang bekas jilatan atau minum anjing, maka jelas berdasarkan hadis air itu najis, mesti dibuang
tidak boleh dikonsumsi ya. Juga tidak boleh untuk bersuci, untuk wudu, untuk mandi, menghilangkan hadas. Jelas ini tidak boleh karena najis. Kemudian wadahnya pun harus dicuci sebanyak 7 kali yang di awalnya menggunakan tanah. Nah, adapun tahi ya, kotoran, kencing, darah, haid, darah nifas dan madhi itu yang 5 tadi, diperintah kita membersihkan diri daripadanya dengan tidak dibedakan di luar sholat atau dalam sholat. Ya, itu najis semua. Jadi harus dibersihkan, itu ada perintahnya, bersuci. Baik ketika sholat, dalam sholat ataupun di luar sholat sehari-hari. Oleh sebab itu wajib kita jauhi diri daripada najis-najis itu di segenap waktu, terutama sekali di waktu sholat. Maka kiranya seorang terbawa najis itu ke dalam sholat dengan tidak sengaja, tak dapatlah kita katakan dia berdosa atau tidak sah sholatnya. Ini kata Hasan ya. Jadi misalkan ada seseorang yang melaksanakan sholat, ya, kemudian membawa salah satu dari 5 najis tadi, maka kata Hasan, kalau dia tidak sengaja bawa salah satu 5 najis tadi, maka kita tidak bisa katakan sholatnya tidak sah, tidak. Seperti itu ya. Itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Atau dia berdosa gitu, tidak. Kenapa? Karena tidak sengaja. Oleh karena itu, karena ketidaksengajaan, karena ketidaktahuan atau jahil, maka ini termasuk ma'fuun anhu. Jadi dimaafkan, seperti itu. Tetapi orang yang membawa najis yang tersebut ke dalam sholat dengan sengaja itu sudah tentu berdosa. Kalau sengaja gitu. Mau sholat bawa kotoran tadi, ya, atau 5 jenis najis tadi atau salah satunya, dia jelas berdosa. Lantaran tidak menurut perintah menjauhkan diri daripada najis-najis. Tetapi tidak dapat juga dikatakan tidak sah sholatnya. Jadi kalau berkaitan dengan dosa, dia berdosa gitu. Karena sudah tidak menjalankan perintah gitu. Melanggar. Tetapi berkaitan dengan sah tidaknya sholat, nah ini kata Hasan, kita tidak bisa katakan tidak sah sholatnya gitu. Nah, kemudian beliau melanjutkan. Menurut surat THI tebing tinggi, nampaknya ada orang bertanya kepadanya, apa hukum orang bungkus najis yang tersebut lalu ditaruh di sorban atau kopiah lantas dibawa sholat? Jadi emang ini agak lucu juga ya pertanyaannya. Jadi orang mau sholat, kemudian dia di pecinya atau di sorbannya dimasukkan kotoran gitu kan. Atau 5 najis yang tadi, ya, bisa kencing, darah, haid, dan lain sebagainya. Nah, kita jawab, kata Hasan, kita jawab dengan ringkas saja, bahwa orang yang berbuat begitu bukannya orang yang mau beribadah kepada Tuhan, tetapi orang yang mau main-main atau menghina. Karena apakah perlunya ia bawa najis itu ke dalam sholat? Jadi, tidak mau bertele-tele Hasan nampaknya untuk menjawab pertanyaan seperti ini gitu. Jadi kata Hasan, ini orang bukan mau sholat, bukan mau bermunajat kepada Allah. Ini orang sudah istihza, ya. Dia sudah mempermainkan ibadah, gitu kan? Jadi dengan sengaja membawa kotoran gitu. Itu kan sesuatu yang di luar akal sehat ya, seperti itu. Dan juga kita pandang orang yang berkata begitu bukannya orang yang mau tanya masalah, tetapi orang yang mau main-main dengan agama. Ini Hasan agak sedikit tegas di sini gitu. Jadi orang yang menanyakan demikian ya orang yang mau sholat, membawa kotoran gitu dengan sengaja, apakah sah tidak sholatnya seperti itu sesuatu yang tidak mesti ditanyakan menurut Hasan gitu. Dia main-main saja dalam masalah agama katanya. Orang yang sebenarnya menghormati agamanya itu ialah orang yang bertanya apa-apa masalah yang perlu ia kerjakan sekarang atau akan perlu dikerjakan nanti. Jadi di sini Hasan agak sedikit menyinggung si penanya lah. Jadi kenapa bertanya yang demikian gitu? Artinya apa? Kita seorang muslim itu harus tahu mana yang perlu ditanyakan, mana yang tidak perlu ditanyakan. Ya. Kalau yang berkaitan dengan yang yang penting seperti itu, umum, silakan tanyakan kalau tidak tahu. Tapi kalau berkaitan dengan perkara yang tidak
ada manfaatnya di luar akal sehat, maka tidak perlu ditanyakan. Orang yang mau bungkus kotoran lantas bawa sholat dengan alasan bahwa badannya tidak kena najis itu, sepatutnya bungkusan itu ia telan ke dalam perutnya dengan alasan ia telan bungkusan bukan telan kotoran. Di sini Hasan agak jawabannya agak sedikit menggelitik gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dari pertanyaan ini ya, jadi membawa daging babi atau air yang bekas jilatan anjing ke dalam sholat, itu kalau membawa daging babi itu tidak apa-apa karena tidak najis. Itu menurut Hasan. Tapi kalau air yang bekas jilatan anjing jelas najis. Seperti itu. Termasuk membawa tai ya, kotoran, kemudian kencing, darah haid, darah nifas, kemudian madhi. Menurut Hasan, beliau menjawabnya dengan kata-kata, kita tidak dapat mengatakan sholatnya tidak sah. Itu jawaban Hasan. Silakan dipikirkan oleh sahabat semuanya seperti itu ya. Dan Hasan sedikit mengomentari orang seperti apa gitu yang seperti itu. Dia mau sholat tetapi membawa sesuatu yang najis atau kotor. Sahabat Tajdid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah untuk pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat umumnya untuk sahabat semuanya dimanapun berada, dan khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan apa yang disampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.